Hai, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, kita ngomongin soal gadget lagi. Dan di video kali ini saya pengen ngomongin satu handphone dari Vivo yang udah rilis beberapa minggu yang lalu, yaitu ini dia, Vivo Y36. Tadinya saya tuh gak kepikiran untuk nyobain handphone ini, tapi pas lagi browsing-browsing di salah satu toko yang emang jadi langganan saya sering pantau juga kalau lagi cari handphone baru, Vivo Y36 ini ternyata punya penjualan yang lumayan tinggi. Nah dari situ saya penasaran kok bisa penjualannya tinggi. Saya nyobain dan akhirnya setelah sekitar 10 harian pakai, ini dia reviewnya. Oke, jadi Vivo Y36 ini tersedia dengan dua versi. Ada yang versi 4G, ada yang versi 5G. Untuk yang saya tes sekarang, ini adalah yang versi 4G dengan harga retail resmi kalau kita lihat di website Vivo itu adalah sekitar 3,4 juta. Sedangkan kalau kita cari di marketplace pastinya bisa lebih murah. Sekarang kita lihat handphonenya, dan kalau mengacu sama tagline yang dipasang Vivo, gaya sultan katanya, performa jagoan, seperti emang penampilan yang diutamakan, dan saya sih setuju kalau untuk sebuah handphone 3 jutaan ini kelihatan bagus. Unit yang saya pakai sekarang adalah varian warna hitam atau tulisannya Meteor Black, agak kalaman dikit dengan finishing matte yang kelihatan elegan, sedangkan satu lagi ada yang lebih terang namanya Glitter Aqua. Yang bikin bagus sebenarnya adalah dari segi material nih, karena dia menggunakan kaca ya, glass. Sesuatu yang masih jarang sekali untuk handphone di kelas 3 jutaan. Build quality-nya saya pegang-pegang, saya rasa-rasanya juga oke ya, bagus. Dan Vivo juga punya sertifikasi tahan air serta debu untuk handphone yang satu ini. Cuma menurut saya juga nih, yang udah sempat pegang varian satunya lagi, yang warna hitam ini malah nggak terlihat dan nggak terasa seperti kaca. So, buat orang yang mungkin nggak tahu materialnya kaca, ya, mayoritas kemungkinan bakal mengira kalau ini terbuat dari plastik. Ya, itu dia menurut saya kurang berasa gitu di sini. Bagian sisi-sisi handphonenya dibikin rata layaknya handphone masa kini ya, kebanyakan kayak gini, dan untuk rasa di tangan, pasti pegang, buat saya sih udah oke ternyata. Sedikit rekap, di sisi kanan dia ada tombol power sama sensor stick jari, di bagian atas ada slot SIM card, sedangkan di bagian bawah dia ada jack audio, ada USB-C, serta speaker yang suaranya bisa dinaikin sampai 200%. Ini kenceng banget, tapi nggak recommended ya untuk dipakai sering-sering karena suaranya malahan jadi pecah. Untuk layarnya, menurut saya HP ini juga punya kualitas yang udah bagus dan enak dipakai serta dilihat. Panelnya emang sayang sekali dia masih pakai IPS LCD ya, belum pakai AMOLED. Tapi masih oke sih, karena untuk pemakaian sehari-hari kayak buat nonton, ya buat browsing segala macam harusnya tetap udah cukup. Habis itu buat visibilitas outdoor pas pemakaian luar ruangan yang terik gitu ya, matahari nggak masalah karena dia ada fitur sunlight display, dan saya coba nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya disimpulkan dari segi multimedia, menurut saya HP ini sih sebenarnya udah masuk ke kategori cukup aja. Layarnya udah cukup bagus, speakernya juga udah cukup kencang, tapi oh ya saya lupa juga, kalau speakernya itu yang nyala emang cuma satu, yang di bawah ini doang, jadi ini bukan handphone dengan speaker stereo. Oke, soal gaya kayaknya udah cukup ya, kita lihat tadi udah bagus dari segi desain, tampilan, sertifikasi, dan sekarang masuk ke bagian performa yang sayangnya menurut saya tidak sejagoan seperti tagline-nya tadi. Jadi di tahun 2023 ini, Vivo ternyata memutuskan bahwa masih oke-oke aja untuk menggunakan Snapdragon 680. RAM-nya oke lah, 8GB dengan opsi virtual 8GB lagi, serta dia punya kapasitas internal 256GB. Software masih andalannya yaitu Vantage OS dengan Android 13 yang katanya masih akan dapat update sampai 1-2 tahun ke depan ya. Katanya sih begitu. Kenyataan kayak gimana nanti waktu yang bisa menjawab. Buat yang penasaran berapa angka benchmark dari Vivo Y36, saya juga sebenarnya penasaran nih, karena di sini saya nggak bisa tes soalnya setiap saya pakai Antutu yang versi terbaru, HP ini bakal force close ya, jadi nggak bisa kita tes angka Antutunya, sayang sekali. Jadi kita melupakan soal benchmarknya dulu. Nah, Snapdragon 680 sendiri kalau menurut saya sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih, tapi ya ini adalah chipset yang irit daya, bisa bikin baterai lebih awet. Cuma ya itu dia, kurang kenceng, apalagi untuk standar 2023 yang kompetisinya tuh makin keras, apalagi di rentang harga mid-range ya 3-4 jutaan itu udah makin wah gila-gilaan. Emang kalau HP ini dipakai cuma buat scrolling di timeline ya, Twitter, Instagram, FYP, TikTok, apalah itu, chatting, browsing sambil nonton YouTube, ya semua masih lancar-lancar aja, oke lah. Main game juga sebenarnya bisa, kayak Mobile Legends gitu masih oke, masih jalan. Cuma kalau untuk game dengan grafis yang lebih intensif, ya bakal berasa banget beratnya. Nggak usah ke Genshin dulu deh ya, saya cobain main Ragnarok Origin aja.
Ini udah berasa kurang lancar gitu dengan setting grafis yang saya setel. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat tapi masih berasa. So mesti diturunin dulu baru enakan ya. Enakan bukan berarti lebih enak ya, jadi ya mendingan. So kalau kepikiran untuk main game dengan lancar dan sangat nyaman, punya settingan yang tinggi, menurut saya ada alternatif lain yang lebih oke. Di sisi lain, karena dia nggak kenceng-kenceng amat nih performanya, baterai menurut saya jadi lebih tahan lama. Apalagi kalau secara kapasitas kan dia udah lumayan gede nih. Pengisian pun lumayan cepat karena dia udah punya 44 watt dari charger bawaannya. Jadi kalau menurut saya win-win solution buat konsumen yang tidak perlu kenceng-kencengan karena handphonenya juga udah cukup reliable, bisa diandalkan untuk pemakaian sehari-hari dan baterainya bisa tahan lama. Terakhir, seperti biasa, saya akan ngebahas soal kameranya. Ya, saya taruh terakhir karena toh ini sama sekali tidak menjadi highlight Vivo buat produk satu ini. Bahkan kita bisa lihat di gambar berikut, itu tidak dicantumkan sama Vivo. Dari luar terlihat dia punya dua kamera di bagian belakang ya, gede-gede gini. Ya, dimana ini terdiri atas satu lensa utama 50 megapiksel, sedangkan satunya lagi itu adalah lensa bonus aja. Lensa depth atau Vivo nulisnya bokeh 2 megapiksel. Nggak ada lensa ultra wide, jadi ya bisa dibilang HP ini hanya punya satu kamera saja di belakang. Untuk di depan resolusinya 16 megapiksel ya, bisa lihat sini. Jadi langsung aja sekarang kita cek hasilnya. Secara umum, kalau kameranya mau dibilang jelek, sebenarnya menurut saya nggak bisa. Dalam kondisi pencahayaan yang ideal, kamera dari Vivo Y36 ini masih bisa banget untuk dapetin foto yang berkualitas baik, apalagi kalau di tempat yang dari sananya udah bagus. Nggak masalah kok untuk dapetin foto. Ketajaman sama detailnya juga masih bisa dapet, warnanya juga masih bisa oke. Tapi pada kesempatan lainnya, hasilnya tuh juga bisa kelihatan kurang ya, khususnya pada segi dynamic range. Seperti kayak nggak konsisten dan kadang kayak kelihatan maksain, tapi hasilnya malah nggak bagus. Terus kalau buat low light atau malam, satu poin yang harus selalu diingat adalah kamera ini tidak punya OIS. Jadi tangan harus sestabil mungkin untuk dapetin foto yang oke. Hasilnya sebenarnya udah tergolong cukup bagus ya untuk sebuah handphone di kelas harga segini. Meskipun kalau kita bicara soal detail, pastinya dia turun, nggak sebagus pas lagi terang. Untuk night mode juga di sini ternyata sangat ngebantu untuk dapetin detail yang nggak bisa kita dapatkan di mode auto. Selain itu, saya juga suka dengan hasilnya si night mode karena nggak lebay ya, jadi nggak maksa bikin yang gelap jadi kelihatan terlalu terang. Habis itu, buat kamera depan, hasilnya bisa dikatakan ya oke lah ya, cukup baik dalam kondisi terang. Dynamic range-nya standar, detailnya juga cenderung soft, dan skin tone yang nggak selalu pas ya. Kadang enak dilihat, kadang pas, kadang kemerahan, kadang bisa pucat juga. Oke, jadi ini dia kamera belakangnya dari Vivo Y36. Dia tidak ada stabilizer, tidak ada OIS, jadinya kelihatan shaky untuk video seperti sekarang. Dan dia resolusi di 1080p aja. Oke ya. So ini sedikit untuk tes di outdoornya. Tadi udah dicek untuk dynamic range-nya. Kita coba autofocus ke tangan. Kesana lagi. Ya, dia terlihat agak kurang oke ya tadi untuk perpindahannya. Cek di sini. Oke, jadi autofocusnya masih di tap baru bisa udah dengan baik. Oke, sekarang kita cek ke sampel lainnya. Oke, jadi sekarang kita untuk video menggunakan kamera belakangnya Vivo Y36. Dia maksimal resolusinya di 1080p aja. Sekarang saya ambil di outdoor siang hari, yang terik nih matahari nyorot banget ke muka saya, jadi bisa lihat apakah kameranya mampu ngebalancein ya, menyeimbangkan untuk skin tone segala macam. Sekarang saya putar juga, saya jalan ke sini untuk kita cek dynamic range-nya dari video, karena di sini cukup berlayer ya, ada lapisan-lapisannya. Ini ada daun di sini, situ ada langit. Dia apakah dapat dengan skin tone di muka? Silahkan langsung dilihat. Nah, sekarang kita lanjut untuk kamera depannya. Hasil seperti ini. Kalau ke sorot matahari, skin tone-nya berubah banget ya. Bisa langsung lihat di sini. Sorot matahari, skin tone-nya berubah.
Dia tidak ada stabilizer ya, lagi-lagi elektronik pun nggak ada. Yang kamera belakang tadi itu udah pakai elektronik ya. Jadi dia tidak ada OIS, ada elektronik, udah saya nyalain dan hasil seperti tadi. Untuk video kamera depannya ya seperti ini. Oke atau enggak silahkan dinilai dari sampel ya. Oke, jadi kita sambil ngetes kamera belakang Vivo di kondisi low light. Dua majikan sedang ada di sini. Hai. Oke, dapat nggak mukanya, detailnya? Coba di tap. Nah, seperti itu. Tapi lampu yang belakang blow out ya. Kita bilang di sini. Stick PS. Oke, noise-nya kelihatan ya. Ini juga makin gelap di sini. Sini ada T-Rex yang tidak terlihat kalau di layar. Sini ada tas warna merah ya. Warna merahnya sih bagus, cuman gelap. Terakhir ada casing ini. Oke ya, itu dia untuk tesnya sedikit. Dan kita lanjut ke kamera depannya. Dan sekarang ini dia kamera depan dari Vivo Y36 buat kondisi low light. Pengambilannya seperti ini, bisa langsung lihat. Ini saya di depan lampu jadi terang. Coba saya minggir sedikit ke sini. Ini lebih gelap. Ya masih dapat lampu cuma lebih jauh. Hasil seperti ini. Jadi ya kalau yang dilihat di layar sih memang lebih baik tidak digunakan pada kondisi low light. Tapi kalau maupun ya kalau emang ada kepentingan ya bisa-bisa aja. Silahkan dinilai sendiri oke atau enggaknya. Punya pendapat tulisnya aja di bawah. Jadi setelah nyobain Vivo Y36 selama kurang lebih 10 hari terakhir, saya berkesimpulan kalau HP ini emang punya gaya yang mantap, desainnya bagus, material juga berasa premium, dan didukung build quality serta sertifikasi yang oke punya. Layarnya pun sebenarnya cukup bagus meskipun masih bukan AMOLED. Tapi kalau dari segi performa, mungkin emang bisa dikatakan jagoan kalau konteksnya untuk pemakaian yang biasa-biasa saja ya, bukan buat gaming yang ekstra gimana pun gitu, dan dia juga punya baterai yang cukup awet. Sedangkan lebih dari itu, ya menurut saya sih HP ini kurang cocok. Recommended kalau buat saya sih kelihatannya agak kurang ya. Karena dengan kisaran harga yang nggak jauh-jauh amat, saya nggak usah lompat ke kompetitor. Kita lihat di Vivo-nya sendiri aja. Mereka tuh di rentang 3 jutaan masih punya Vivo V27e yang secara spesifikasi kalau saya lihat-lihat sih kelihatannya lebih oke. Saya bilang kelihatan ya karena saya belum nyobain, saya baru nyobain V27 yang 5G, sedangkan yang V27e itu belum. Jadi kalau mungkin teman reviewer ada yang nonton video ini dan tertarik bikin, menurut saya itu bisa banget dicoba. Tapi untuk sekarang ya begitu sedikit opini saya tentang si Vivo Y36. Semoga membantu bagi mereka yang masih mencari referensi, dan buat yang pengen beli mau taruh lebih lengkap segala macam, saya taruh link dari tokonya ada di deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Dari Zah pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.